Di sini adalah King of Pin Tackle. Jadi kemungkinan besar mediasi itu akan terjadi oleh Nikita Mirzani dan juga Reza Gladi. Hierophant di sini. Ini di mana mediasi itu terjadi dengan Hierophant itu adalah seorang pemuka agama. King of Cup. King of Cup itu di mana Niki itu berusaha untuk menjadi orang yang menerima. Jadi kemungkinan besar Fadel ini akan diterima sama Niki. Oke pemirsa cumi-cumi.com dimanapun berada, balik lagi kita ke special interview. Seperti biasa kita selalu kehadiran bintang-bintang tamu, teman ngobrol sih persisnya, orang-orang spesial, dan hari ini saya kedatangan tamu spesial. Spesial karena yang kita bahas ini bukan urusan duniawi sih. Bukan urusan dunia nyata, tapi dunia tak kasat mata. Dunia lain. Kita mau ke dunia lain dulu. Kalau kemarin kita bicara tentang politik, tentang artis dan lain-lain, kita mau ke dunia lain dulu kali ini. Tapi melihat orang-orang di dunia nyata dari dunia lain. Ya Bang, ini ada Bang Anton di sini. Halo. Bang Anton ini pakar supranatural. Saya ketemu baru 2 minggu lalu. Kebetulan sekali ada kerjasama dengan salah satu artis, dan ada Bang Anton di situ. Lalu saya dengar ceritanya menarik, bisa tarot reading, terus nanti ada satu lagi itu medium untuk melacak jejak astral. Asik. Pakai pendulum. Nah ini Bang Anton. Bang, boleh cerita dulu Bang. Abang ini sudah terkenal sebenarnya, cuman buat pemirsa Cumi mungkin baru kali ini ada kita hadirkan di sini. Pemirsa mau tahu Bang, abang ini siapa gitu. Oke. Ya basicnya sih samalah kayak pemirsa yang lain juga. Kita juga punya pekerjaan, kita juga punya aktivitas. Yang pasti kalau tarot reader ini dan pendulum ini gift lah untuk kita. Gitu. Jadi bukan main ininya kita, tapi itu gift untuk saya sendiri. Dan kegiatan sehari-hari seperti biasa, kantor, tapi ya kantor kita nggak office hour. Syuting Bang, artis gitu ya? Enggak. Gitu. Ya normal-normal aja seperti biasa Bang. Gitu. Nggak ada yang spesial. Praktisi pakar supranatural yang looknya kayak pemain sinetron gitu. Iya, sepakat gak pemirsa? Oke. Alhamdulillah. Kita jangan bahas yang ini lah. Soalnya kita mau ke dunia lain ini. Harus serius ya Bang. Oke. Bang, kemarin kita sempat ngobrol waktu sebelum saya bawa Bang Anton ke sini tentang tarot reader. Ini tarot reader di Indonesia tuh banyak tarot reader. Banyak sekali. Banyak kita sekali. Sudah bawa beberapa juga ke sini. Ada Denny Darko. Denny Darko yang pesulap itu, terus Felincu, betul. Dede Tarot yang namanya langsung pakai tarot dia, Dede Eveling Tarot. Kita juga udah pernah ke sini. Nah, kenapa kita hadirkan Bang Anton di sini? Karena ada sesuatu yang menarik. Ternyata asal pemirsa tahu, kartu tarot itu ternyata nggak sembarang. Jadi kalaupun saya beli, nggak bisa juga. Pun kalau saya pelajari makna dari setiap kartu itu belum tentu bisa menjawab atau membaca apa yang terjadi tentang tokoh, tentang peristiwa gitu. Tapi ternyata kartu tarot itu punya ikatan emosional atau ikatan batin dengan pembacanya. Dan itu yang membuat kalau pemirsa bilang, bacaannya tepat ya, karena bukan sekedar kayak menghafal bacaan gitu ya, tidak ya. Tapi ada ikatan yang terjadi. Nanti kita akan buktikan itu dengan Bang Anton. Nah, hari ini
kita mau membaca satu sosok yang sangat fenomenal, Bang. Oke. Itu Nikita Mirzani. Oh, Nikita Mirzani, oke. Ya. Nah, kita mau tahu dulu, Bang Anton ngikutin gak sih kasus ini? Iya, sebenarnya basicnya aku tuh nggak terlalu ngikutin. Cuman ya kita lihat dari hasil bacaan aja. Oke. Tapi yang tahu kan, maksudnya yang saya tahu kan ya sekarang dia sedang terlibat satu permasalahan yang dia sekarang ada di persidangan gitu ya. Ya lebih kurangnya seperti itulah. Tapi nanti kita akan lebih bisa tahu nanti dengan kita baca kartunya juga. Oke. Nah, gitu. saya kasih gambarannya dulu, Bang. Saya cuma kasih clue aja. Pertanyaan, Bang. Ini kan proses hukumnya Nikita Mirzani ini sudah berjalan. Ya kan? Dia ditahan, tapi yang menarik dia juga mengajukan gugatan perdata terhadap Reza Gladys yang menjerumuskan dia ke dalam penjara lewat perkara pidana. Nah, sekarang orang bertanya-tanya ini, kan beberapa praktisi hukum kita udah wawancara, nggak mungkin itu sidang perdata itu membatalkan sidang pidana. Gitu. Tapi lewat beberapa hal dan mungkin juga satu kekuatan atau kayak takdir gitu ya. Takdir yang tidak semua orang bisa tahu gitu. Bisa aja berubah. Nah, kira-kira Bang, gugatan perdata Nikita Mirzani ini akan diterima atau setidaknya kan ada tahap mediasi. Seperti apa nanti perjalanannya? Apakah akan sampai ke mediasi atau gimana, Bang? Aku bacain kartunya dulu ya. Nikita Mirzani itu dia ada 13 huruf. Berarti aku ngambil 13 kocokan ya. Tuh. Oke. Apakah perdatanya dia akan diterima? Apa gugatan perdatanya dia akan diterima? Mediasi. Dia dan dengan mediasi dan lain-lain itu. Ya. Di sini adalah King of Pentacle. King of apa, Bang? King of Pentacle. Ya. Ini di sini bisa dibaca bahwa kartunya dia sedang menjalani satu proses yang sedang ingin bermediasi di sini. Kan kita lihat di sini adalah King of Pentacle. Ada orang sedang memikirkan sesuatu, raja sedang memikirkan sesuatu, king. Jadi kemungkinan besar mediasi itu akan terjadi oleh Nikita Mirzani dan juga Reza Gladys yang mungkin itu akan mengarah di mana Nikita itu akan bebas. Tapi bebasnya juga bersyarat ya dengan mediasi ini. Jadi akan menuju ke perdamaian. Menuju ke perdamaian. Karena yang aku lihat di sini kartunya besar banget ini, pentacle-nya. Si pentacle-nya ini besar sekali. Jadi kemungkinan besar ya mediasi itu akan berjalan. Dan itu akan menuju ke ya harapan kita mungkin semua adalah Niki bebas gitu kan. Mungkin harapan kita atau teman-teman yang lain juga mungkin seperti itu. Gitu. Nah, kan kalau kita lihat di media ini adu argumentasi, dukung-mendukung, kontroversi dan lain-lain itu, apa yang kira-kira kemudian membuat perdamaian itu atau mediasi itu terwujud? Karena kemarin di sidang terakhir itu katanya kalau nggak datang mediasi itu nggak akan jalan, Bang. Kira-kira apa yang masih ada satu kali sidang nih, dipanggil lagi nanti semua pihak datang, baru terjadilah mau mediasi apa enggak? Kira-kira apa nanti yang membuat mediasi itu mungkin terjadi? Kira-kira faktor apa ya yang akan membuat mediasi itu terjadi ya? Ya ini. Lebih tepatnya adalah Hierophant di sini. Ini di mana mediasi itu terjadi dengan Hierophant itu adalah seorang pemuka agama. Jadi kemungkinan besar ya dengan spiritual yang sekarang dijalani oleh Nikita Mirzani
Dia akan berusaha untuk meredam egonya Nikki sebagai yang selama ini kita tahu ya, mungkinnya Nikki ini adalah sebagai wanita Amazon, selalu dijelaskan sebagai wanita Amazon yang mempunyai apa namanya ego dan juga amarah yang meletup-letup. Tapi dengan kondisi sekarang dia berusaha untuk memaintain apa namanya emosi dia. Dan di situ dia akan berusaha untuk dia yang akan mengajukan untuk adanya mediasi. Oke. Gitu. Ya kalau kita lihat di sini kartunya seperti itu. Ya ini kan kita sekali lagi ini adalah prediksi yang aku baca. Oke. Jadi tadi apa penolongnya itu tokoh agama. Tokoh agama. Penolongnya tokoh agama. Di sini aku lihat. Ya mungkin sekarang udah lebih mendekati ini mungkin ya, maksudnya lebih ke mendekatkan diri, lebih ke sana lah intinya, ke spiritualnya Nikki sendiri lah. Betul. Gitu. Oke. Nah, kemudian kan Nikki tuh dibilang tertekan atau bahagia, tapi sebenarnya apa yang sedang dipikirkan Nikki? Oke. Itu sangat bisa sekali kita jawab. Oke. King of Cup. Queen of Cup. Queen of Cup ini dia sekarang ya kalau bisa dibilang dia merasa terpukul, dia dengan bukan kejatuhan, lebih tepatnya dengan permasalahan yang sedang dihadapi ini, ya dia merasa dia harus lebih banyak introspeksi diri, terutama dari Nikki sendiri ya, dengan segala sesuatu apa ya namanya keegoannya dia dan juga keberaniannya dia juga gitu ya. Di sini dia harus benar-benar membenah diri. Jadi intinya apa namanya? Ya inilah salah satu faktor yang harus Nikki dalami lah, bawa lebih ke spiritual karena ini keluar kartunya lebih seperti ini gitu. King dan Cup. Cup ini adalah emosi. Cup ini lebih tepat adalah emosi. Ya. Jadi ini yang harus diredam sama Nikki. Gitu. Dan dia sekarang perasaan dia ya lebih tepatnya agak sedikit down. Oke, down. Karena Nikki bukan baru sekali ini menghadapi perkara ya. Kan? Betul. Sudah pernah mendekam di dalam penjara juga. Bahkan dulu setelah melahirkan anak kedua atau dia sempat mendekam di dalam penjara juga. Nah, dan setelah itu dia keluar dari penjara, dia balik seperti Nikki yang kita tahu selama ini, yang ego, karakternya kuat. Kalau marah nggak ngumpet-ngumpet gitu. Betul. Nah, kenapa tiba-tiba di sini, apakah sudah merasa jenuh, merasa udahlah saya sudah mungkin pertambahan usia juga, anak-anaknya juga betul. Sudah gede, atau karena tekanan hukuman, karena yang ini katanya ancamannya nggak main-main, bisa 6-12 tahun. Itu kalau yang dilihat dari kartu ini apa Bang? Ini lebih ke tekanan hukuman di sini aku lihat. Dia ada pressure di sini, di mana dia yakin bahwa ya maksudnya aku tidak bilang siapa yang bersalah, siapa yang benar atau siapapun. Tapi di sini yang aku lihat adalah adanya pressure sama Nikki di sini dengan kejadian permasalahan ini yang dia sedang hadapi. Jadi dia lebih pressure. Ya kita nggak tahu ya, mungkin karena tuntutannya terlalu panjang atau tuntutannya terlalu ini gitu kan, terlalu menuntut yang terlalu lebih atau berat dan lain-lain. Ya jadi lebih ke pressure Nikki sendiri sih sebenarnya di sini. Aku lihat. Oke. Gitu. Dan kan waktu dia di P21, kita sempat hadirkan lawyernya si Reza Gladys, Bang Julianus Sembiring. Oh ya, oke. Dan di situ ada sinyalemennya Bang Julianus yang mengatakan sebenarnya bukan Nikki pelaku utama, orang yang paling bertanggung jawab itu Nikki. Apakah karena itu juga? Misalnya dia ngerasa, wah saya harus memikul apa yang tidak sepenuhnya tanggung jawab saya. Dia. Gitu. Oke. Ya kita ambil satu kartu. Ya betul. Ini Four of Wands. Ini jelas ya bahwa di sini ada kegundahan dan juga merasa yang tadi seperti Abang bilang bahwa merasa ini seharusnya bukan gue yang seperti ini gitu. Ya ini mungkin ada
bukan saya tidak bilang dalang ya, tapi lebih tepatnya ada Niki itu merasa bahwa gue kok kenapa jadi gue yang harus jadi tersangka? Harusnya kan bukan gue gitu. Nah, ini adalah kartu 4 of Wands. Gitu. Jadi kemungkinan ya itu tadi Niki itu merasa kok kenapa jadi harus gue sih gitu. Karena emang mungkin ada yang harus dituju sebenarnya di belakang ini, sebenarnya ada yang harus dituju sebenarnya, bukan hanya Niki sebenarnya. Itu dia. Iya. Ada hal yang lebih besar yang ada hal yang lebih besar. Betul, ada hal yang lebih besar di sini. Oke. Berarti kalau selama ini kan Niki di awal-awal tuh mengatakan saya tidak takut. Saya akan buktikan semuanya segala macam gitu. Tapi kemudian dia jadi tersangka. Lalu perkaranya jadi P21 berkasnya. Sekarang tinggal menunggu persidangan. Apakah karena merasa bahwa wah saya bukan apa namanya orang harus bertanggung jawab penuh. Tapi itu yang membuat dia kemudian udahlah saya berdamai aja atau saya akan tempuh jalan mediasi gitu. Ya, lebih tepatnya seperti itu. Jadi analoginya seperti itu. Jadi lebih baik saya menuju ke apa namanya mediasi aja lah gitu. Karena dia tahu mau diterusin juga ya, ini bukan seperti yang dia harapin gitu maksudnya. Bukan yang Niki harapin sebenarnya. Tapi mau nggak mau dia akan menjalani mediasi ini. Dan ini akan terjadi sih kalau aku baca kartunya akan terjadi satu mediasi di sini. Yang dimana ya kedua belah pihak akan setuju dengan mediasi yang diambil nantinya. Dan itu akan meringankan untuk Niki sendiri dan juga nanti untuk Reza juga. Wah, ini sekarang kan tadi kita bicara mediasi dari keinginan Niki, harapan Niki ya. Menurut apa yang kita prediksi lewat kartu ini. Iya, betul. Kalau Reza sendiri bagaimana menyambut itu? Kalau Reza sendiri dengan mediasi itu, yang pasti dia juga dengan tangan terbuka kok. Bahwa berharap ini agar masalah ini juga sama, harus lebih cepat selesai lagi. Karena ini dengan tangan terbuka, dia juga berusaha untuk menerima lah intinya, menerima apa yang diajukan oleh pihak Niki untuk adanya mediasi, gitu. Dia menerima dan bukan hal yang dia merasa enggak, ini bukan apa namanya, gue nggak terima, enggak. Dia ngikutin flow-nya, Gladys juga ngikutin flow-nya. Oke. Gitu. Yang paling kuat keinginannya untuk mediasi siapa, Bang? Yang paling kuat untuk mediasi, Wheel of Fortune. Di sini aku lihat adalah Niki. Ini Wheel of Fortune. Yang aku lihat di sini yang kuatnya adalah yang ingin untuk mediasi ya Niki. Pihak Niki ya. Pihak Niki lebih tepatnya. Mungkin karena setelah kalkulasi untung ruginya dan lain-lain, dampaknya, efeknya, apa namanya, implikasi hukum, resiko yang harus diambil ke depan. Ya mungkin Niki sudah bisa membaca lah situasinya seperti apa. Kalau dia terus melayani ini ya kemungkinan besar ini sangat merugikan dia. Tapi dia harus melemahkan dirinya dia untuk mengikuti aturan main yang sedang dijalankan ini. Ya salah satunya adalah mediasi ini. Ini akan mempermudah Niki sendiri dengan mediasi. Dan di sini akan terjadi ini mediasi dan di sini pihak Niki sih aku lihat Wheel of Fortune-nya. Oke. Nah, kalau dilihat hitung-hitungannya kan secara hukum kita nggak membela siapa-siapa ya, tapi faktanya memang Reza Gladys yang sedang di atas angin boleh dibilang gitu karena Niki jadi tersangka sekarang jadi berkas P21 sebentar lagi disidangkan, berarti apa yang dilaporkan Reza itu kan dia punya fakta, dia punya bukti. Unsurnya masuk. Unsurnya betul. Masuk unsur kalau orang hukum bilang. Nah, tapi Reza juga kan di satu sisi dia mengalami tekanan yang kuat, terutama dari netizen. Netizen terus sebagai businesswoman, dia juga harus menjaga keberlanjutan bisnisnya. Gitu. Kalau terus-terusan ini diungkit, dibahas, efeknya ke dia juga banyak. Nah, apa sebenarnya yang membuat Reza itu akhirnya mau untuk berdamai dengan Niki misalnya ya? Nah kan Seven of Cups. Di sini yang aku lihat adalah Reza ini
Ya, aku tidak bilang dia kehabisan power, kehabisan atau power peluru dan lain-lain ya, amunisi lah ya. intinya. Tapi lebih tepatnya dia memikirkan itulah, bahwa makin kesini itu ya amunisi itu akan terus keluar buat dia juga. Cost-nya banyak. Cost-nya lebih banyak. Cost emosi. Ya betul. Cost banyak juga. Financial lebih tepatnya financial, karena di sini adalah cup, 7 of cup, gitu. Jadi udah jelas ya, kita bisa baca di sini adalah dia tidak mau berlarut-larut, karena semakin berlarut itu semakin banyak yang dia harus merelakan dan mengeluarkan gitu. Pikiran ya yang pertama, dan yang kedua ya yang pasti konsentrasi terpecah, pekerjaan dia juga nggak jadi fokus. Terus yang pasti ya, dari sisi finansial juga pengaruh. Tekanan psikologis juga. Ya, betul. Campur aduk semua. Makanya ya ini salah satunya 7 of cup. Oke. Berarti di satu sisi walaupun tadi kita bilang yang paling menginginkan perdamaian itu Nicky, tapi Reza juga sebenarnya. Reza pun sama menginginkan ini. Karena ini kalau sudah makin berlanjut ini jadi jangan sampai jadi episode gitu. Jadi harus sudah beres. Gitu. Ya, ini yang diinginkan juga sama Reza. Karena benar juga, karena kata banyak praktisi hukum, kalau ini dijalanin bisa hitungannya sampai tahun depan nggak kelar. Iya, betul. Iya, karena kan cakupannya makin gede nanti. Iya, betul. Banyak orang yang harus dipanggil lagi, sidang lagi, proses itu bisa sampai akhir tahun, dan itu cost-nya gede banget sih. Betul. Secara emosional, secara finansial, energi, tenaga, semua. Pokoknya effortnya besar lah, energinya besar banget yang dikeluarin. Jadi effortnya sangat besar. Makanya ini pun yang jadi pemikiran sama Reza sendiri, Reza Gladys ini. Karena ini berpengaruh dengan usahanya dia, sangat berpengaruh dengan usahanya dia. Ini kan di sini ada wanita sedang melihat pundi-pundinya dia kan. Betul. Intinya dia sedang melihat. Masih ada nggak ya? Diintip ya? Ya, aku nggak ngomong gitu ya. Tinggal dikit. Ya itu. Aku nggak ngomong gitu. Berarti intinya lebih tepatnya ini ada permasalahan yang dia harus beresin lah pokoknya. Oke. Gitu. Ya, yang pasti dari financial lebih kuatnya. Nah, tadi kita bilang, tadi Bang Anton bilang, ini ada sesuatu yang lebih besar. Iya. Rumornya. Emang Reza Gladys, Nikita Mirzani ini second layer. Second layer. Jadi mereka ini lapis kedua. Tapi ada lapisan di atasnya yang lebih besar, dan pertarungan itulah pertarungan orang besar itulah yang sebenarnya membuat ini terjadi. Iya. Siapa itu, Bang? Aku sebutin cewek cowoknya aja ya. Ya. Jangan detail ya. Karena kalau siap. detail nanti lebih ini gitu ya. Oke. Lebih tepatnya adalah cowok di sini, dan ini yang menyebabkan malapetaka. Ini tower. Ini malapetaka. Jadi intinya betul tadi yang kita bahas tadi adalah ada Nicky dan Reza ini adalah second layer. Ada di balik itu. Aku tidak bilang dalang, tapi yang pembuat masalahnya itu ada. Ini tower. Pembuat masalah atau penanggung jawab utama harusnya. Orang yang paling bertanggung jawab. Lebih tepatnya orang yang harus bertanggung jawab. Cowok. Aku lihat di sini. Tower. Ini kalau tower ini kartu yang sangat brutal sekali. Brutal. Karena di sini ada amarah, ada anger semua, ada api semua, nih komplit. Ada petir juga. Ini komplit. Dan ini adalah cowok. Gitu. Aku nggak, ya maksudnya ini kan prediksi ya. Ini prediksi aku, yang aku lihat adalah cowok. Prediksinya. Cowok. Ya. Jangan dilanjutin. Jangan. Kita kena pencemaran nama baik, jangan. Boleh. Lagian ini juga prediksi. Prediksi, ini sekali lagi prediksi. Itu bisa, tapi rata-rata selama ini akurat lah ya. Ya. Berarti dia di atas Nicky itu sebenarnya ada cowok gitu ya, satu cowok ya. Nggak ada cewek, Bang. Nggak sih, di sini aku lihat adalah cowok di sini aku lihat. Di kartu ini. Dan mereka saling support malah satu sama lain nih, aku lihat. Ini kan tower perpecahan ini sebenarnya. Ini tower perpecahan. Ya, itulah. Berarti perpecahan antara Nicky dan si behind ini mungkin. Mungkin karena Nicky merasa kok jadi gua yang masuk. Ya itu, makanya itu salah satunya. Ini perpecahan. Kartu yang nggak bagus lah intinya. Jadi ada seseorang di belakang seseorang lagi gitu. Jadi ya benar, second layer itu benar. Second layer itu benar. Nah,
selanjutnya Bang, kita sih secara pribadi saya sebenarnya prihatin dengan roller coasternya Nicky, walaupun dia menunjukkan orang yang tegar segala macam gitu. Tapi kelihatan memang kasus ini lumayan jadi pukulan berat buat dia. Betul. Ancaman hukuman, terus proses dia ditahan itu 90 hari loh kemarin. 90 hari itu lumayan loh Bang. 90 hari di dalam penjara ya, bukan di tempat rekreasi atau 90 hari aman. Ini 90 hari di dalam penjara, dan kelihatannya memang seperti yang Abang bilang tadi, Nicky itu lebih reflektif sekarang, lebih tenang, lebih. Betul. Saya nggak tahu, ini penglihatan saya aja. Waktu pertama kali dia ditahan, bagaimana ekspresi dia ketika dia keluar dari Polda Metro Jaya ya kan? Ke pengadilan. Dengan kemarin ketika dia dibawa dari tahanan mau diserahkan ke kejaksaan, itu mungkin tipis tapi kelihatan Nicky itu lebih tenang. Tapi pertanyaannya adalah setelah kasus ini akan seperti apa seorang Nikita Mirzani ini? Karakternya, terus kehidupannya dan lain-lain itu. Apakah akan menjadi pembelajaran untuk Nicky mungkin lebih tepatnya seperti itu ya? Ya betul. Five of Cup. Jadi di mana dia sudah berusaha melewati hal-hal 1, 2 dan 3 sampai 5. Ini Five of Cup, dan dia berusaha untuk menjadi orang yang lebih wise di sini. Kita lihat kartunya. Jadi dia berusaha menjadi orang yang lebih wise. Dan ini menjadi satu pembelajaran dia untuk harus menjadi orang yang bisa meredam emosi. Dalam hal segi apapun itu. Ya kita berharap ya ini menjadi satu patokan atau perubahan yang besar untuk Nicky sendiri. Tapi di sini kartunya yang aku baca seperti itu. Yang akhirnya dia akan menjadi keibuan di sini. Dengan segala proses yang dilewatin. Five of Cup ini. Lebih tenang, lebih bisa membawa diri, lebih bisa mengontrol emosi, dan permasalahan yang kemarin dilewati, yang sekarang dihadapi itu adalah menjadi pembelajaran yang besar untuk Nicky, dan dia akan lebih banyak menjadi Nicky yang baru atau lebih berubah lah intinya, gitu. Oke. Nah, lalu satu lagi Bang, kan misalnya nanti ternyata prediksi kita benar bahwa perseteruan ini berakhir damai. Ya kan? Apakah itu juga bisa jadi jadi refleksi buat Nikita misalnya? Karena sekarang kan dia juga berkasus sama Fadel. Kan? Fadel mantan kekasih si Loli itu anaknya. Nah, mungkin nggak akan terjadi juga perdamaian antara Nicky dengan Fadel? Karena kalau tadi Nicky dengan Reza kan menurut Abang, kalau dilihat dari kartu ini Nicky yang menginginkan berdamai. Betul. Kalau Fadel dengan Nicky sepertinya kesan kita Fadel yang sangat mengharapkan supaya Nicky memaafkan dan berdamai, karena dia kemarin di press conference itu pingin bertemu Nicky. Nah, akankah Nicky memaafkan dan kemudian berdamai lalu semua persoalan itu selesai Bang? Ya. King of Cup. King of Cup itu di mana Nicky itu berusaha untuk menjadi orang yang menerima maaf orang gitu. Jadi kemungkinan besar akan terjadi satu hubungan yang dimulai dengan awal yang baik lah intinya. Jadi kemungkinan besar Fadel ini akan diterima sama Nicky. Gitu. Diterima sebagai calon mantu? Enggak. Kalau bukan mantu, enggak. Diterima sebagai apa Bang? Maksudnya diterima maafnya Fadel, gitu. Diterima maafnya Fadel. Aku lihat di sini gitu. Jadi tidak akan diterusin masalah-masalah yang kemarin. Karena ini dia kartunya adalah King of Cup. Berarti dia adalah satu raja yang sangat bisa meredam emosinya. Ini cup yang dia bawa. Jadi kemungkinan ya itu yang kita baca dari prediksinya. Sambungan dari Fadel. Ya, Nicky memaafkan. Nah, apakah kemudian misalnya Fadel kembali mendekati si Loli? Diterima nggak sama Nicky? Kalau itu sih kayaknya kita bisa jawab nih di sini kartunya. Tidak tuh.
Oh, wah pedang nih. Ya kan? Perempuan megang pedang tutup mata ini. Artinya apa ini, Bang? Membabi buta iya, kalau mau hajar Two orang. of Sword. Jadi kalau dia Fadel akan akan balikan lagi sama Loli, jelas itu akan memicu amarah baru lagi. Itu sama pedangnya Niki. silang lah. Kalau kita kan silang. begini doang ya, pakai Betul. tangan ya. Ini pakai Betul. pedang, artinya Betul. keras banget nih penolakannya. Jadi udah bisa kita pastikan bahwa ini keras sekali penolakannya. Tapi untuk memaafkan, ya Niki bisa untuk memaafkan. Tapi kalau untuk harus dia dekat lagi dengan Loli, itu tidak banget. Itu tidak yang diinginkan. Itu sangat yang tidak diinginkan oleh Niki. Oke, Niki boleh silangkan pedang di depan dada. Kalau ikut gambar itu iya, ya. betul. Iya kan? Ini udah Tapi jelas. bagaimana dengan Loli? Oke, Loli sendiri ya. Ya. Kita lihat ya kartunya Loli ya. Dengan Loli sendiri, tuh. Loli sendiri udah nggak mau disakitin. Oh. Ini adalah Ten of Sword. Ya. Udah males lah maksudnya untuk bermasalah. Maksudnya udah males untuk flashback ke belakang lah intinya. Flashback ke belakang dia udah nggak mau Lolinya sendiri. Dan aku lihat juga Lolinya sendiri kan udah di luar ya kalau nggak salah ya, atau masih di sini. Katanya mau sekolah di luar ya kalau aku lihat. Gitu. Masih di sini ya, masih di sini. Mungkin akan melanjutkan sekolahnya. Oh iya, oke. Menunggu proses mamanya selesai kali. Iya mungkin ya. Tapi nggak akan terulang lagi nih dengan kejadian sama Fadel. Oke. Dia udah sangat terpukul di sini dengan pedang menancap di mana-mana ini. Gitu. Itu pukulannya dari siapa tuh, Bang? Maksudnya kan kemarin dia ini banget sama Fadel. Ya. Kenapa tiba-tiba berubah? Ya mungkin dia sudah sadar ya, maksudnya dengan orang tuanya benar-benar mati-matian. Ini kan di sini kita lihat kartu yang tadi ini, Niki benar-benar cross banget dengan hubungan mereka. Ya Loli akan berusaha untuk nurut juga mungkin. Karena dia nggak mau berseteru dengan orang tuanya, karena ini menguras emosinya dia sendiri dengan berseteru dengan orang tuanya. Gitu. Oke, dan di sosial medianya si Loli yang tadi berseteru keras dengan ibunya, mulai memperlihatkan bahwa dia memang mungkin dia sadar selama ini dia salah. Nah, setelah itu kan saya waktu itu pernah wawancara satu psikiater. Menurut dia dua orang ini tensinya sama. Iya kan? Satu kalau ada masalah, satu nggak mau ngalah, nggak saling mengalah. Itu memang terbukti kemarin. Tapi ke depan akan seperti apa, Bang? Hubungan ibu dan anak ini. Hubungan ibu dan anak. Waktu itu saya pernah prediksi ya, tapi kita akan ambil lagi. Jadi hubungan mereka ibu dan anak ini adalah hubungan yang bisa dibilang tidak harmonis, tapi mereka saling menjaga satu sama lain. Intinya seperti itu. Kan kalau ini kan Four of Sword ya. Di sini kita lihat ada orang udah give up, menyerah gitu, Four of Sword. Jadi kita bilang mereka saling menjaga satu sama lain, tapi berusaha untuk memperlihatkan bahwa Loli itu hormat dengan ibunya. Walaupun dengan argumen-argumen Loli sendiri ya, dan juga dengan argumen-argumennya Niki sendiri. Jadi mereka punya argumen sendiri, tapi mereka berusaha untuk ngikutin flow-nya. Jadi dia tidak berusaha untuk melawan atau apa, enggak. Gitu. Jadi tetap ikutin flow-nya Niki nih, aku lihat di sini. Capek juga kali kalau. Sangat effortnya gede itu. Iya. Dari effortnya gede banget. Dan banyak yang akhirnya dikorbankan kan, sekolahnya nggak selesai. Betul. Walaupun nanti mungkin ada rencana untuk keluar negeri lagi gitu. Ya. Aku kemarin baca prediksi kartunya Loli akan sekolah di luar malah. Aku lihat. Iya. Ya. Aku baca waktu itu mungkin balik ke sana ya. Ke Inggris kemarin. Ke Inggris kayaknya. Ke UK betul. Iya. Waktu itu aku di salah satu ini aku baca tentang kartunya Loli akan sekolah di luar lagi. Maksudnya akan meneruskan sekolah yang kemarin ditinggalkan sama dia. Iya. Berarti ada kesadaran juga kali di hati Loli bahwa gara-gara kemarin tuh banyak yang dia harus korbankan. Iya, banyak yang hilang gitu. Betul. Harusnya tinggal berapa tahun lagi dia udah selesai pendidikan. Ya. Banyak uang yang sudah dihabiskan. Iya, betul. Ya. Itu salah satu yang jadi pertimbangan Loli sendiri. Ya. Mereka tetap bisa berjalan harmonis, tapi mereka punya argumen masing-masing lah. Gitu. Punya pemikirannya masing-masing. Tapi tidak akan bergesek-gesekan. Tidak. Tapi untuk gesekan tidak.
karena ini harganya mahal itu. Betul. Buat di kemarin. Pembelajaran mahal harganya. Iya, pembelajaran yang sangat mahal. Pembelajaran yang mahal harganya. Iya, dan emang terakhir itu kelihatan Loli, kita belum tahu Niki seperti apa, tapi harapan kita semua kan setelah kasus ini, setelah kejadian ini Niki bisa lebih baik dengan anak-anaknya. Nah, dengan circle-nya Bang. Dengan teman-teman, teman-teman yang dulu dekat. Terus gara-gara entah persoalannya apa, apakah Niki itu akan keluar benar-benar jadi orang bijak gitu. Semua orang diterima, dimaafkan, merangkul dan lain-lain gitu Bang. Ya. Dengan circle-nya dia ini adalah Knight of Pentacle. Knight of Pentacle. Jadi dengan circle-circle-nya Niki, dia akhirnya bisa mensortir mana yang teman-teman yang benar-benar dekat dengan dia tanpa embel-embel menjerumuskan atau dia bisa menilai dengan teman-teman yang tulus berteman dengan Niki gitu. Ya intinya sih gini, akhirnya dengan perjalanannya dengan perjalanan yang sekarang dia jalanin ini, dia lebih bisa mensortir teman-teman yang benar buat dia atau teman-teman yang yang mendompleng nama Niki. Mendompleng itu bisa macam-macam. Ya, termasuk yang kemarin kejadian yang salah satu itu juga Niki juga pernah ini gitu kan. Jadi dia benar-benar menseleksi circle-nya itu, circle pertemanannya dia. Gitu. Karena di sini adalah Knight of Pentacle dan ini dia benar-benar harus memikirkan ini semua orang-orang yang sekitarnya karena ini membawa aura bagus atau enggak, rezeki yang bagus atau enggak. Ini Pentacle dari rezeki. Jadi dia harus menseleksi benar-benar karena ini berpengaruh dengan keuangan ya, lebih tepatnya keuangan sih gitu. Jadi dia benar-benar seleksi semua. Tapi akhirnya mau nggak mau kan akhirnya seleksi alam terjadi juga kan. Bahwa teman yang sekarang dia anggap teman ternyata banyak yang menjerumuskan dia juga. Gitu. Oke. Terakhir Bang. Siap. Kemarin ketika dia jadi tersangka terus ditahan, orang bilang the end of Nikita Mirzani. Ya kan? Berat. Nah, apakah dalam banyak hal lah, dari segi pekerjaan, dari segi finansial, mungkin juga, kita mulai dari segi karir dan finansial dulu. Setelah kita nggak tahu berapa lama proses hukum ini akan berjalan, tapi ketika itu dilewati Niki, dia akan jadi Niki seperti apa? Dari segi karir dan finansial. Dari segi karir dan finansial ya, kita lihat ya. Three of Cup. Jadi secara finansial dia akhirnya belajar di sini bahwa dengan permasalahan dengan dia harus berurusan dengan permasalahan hukum itu juga berpengaruh juga dengan pundi-pundi keuangannya dia. Jadi dia benar-benar harus membalikkan lagi pundi-pundi keuangannya dia sekarang. Makanya ya itu tadi dia harus benar-benar berubah lah ya kalau aku bilang di sini. Dia benar-benar akan berubah. Tapi ya ini menurut prediksi ya, nih Three of Cup. Ini kan ada perebutan cup di sini. Gitu. Oke. Gitu, Bang. Kita tahu Niki komitmen berubahnya udah sering dia sampaikan ketika ada. Apakah akan terjadi gitu? Ya, apakah akan terjadi dan kalau itu terjadi apa yang harus dia lakukan? Supaya itu terjadi apa yang harus dia lakukan? Oh iya, supaya itu terjadi apa yang dia harus lakukan ya. Ya, dia harus berdamai dengan dirinya sendiri. Ini Six of Wands. Dia harus berdamai dengan dirinya sendiri. Ini ada reflection-nya dari Niki sendiri. Bahwa dia dengan perjalanan yang dia sedang jalanin ini, dia harus benar-benar introspeksi dengan apa yang telah diperbuat, apa yang telah terjadi sebelumnya atau apapun itu. Ya dia akhirnya berusaha introspeksi dengan dirinya sendiri. Oke. Gitu. Siap. Kartunya Niki dahsyat-dahsyat semua nih. Iya, Bang. Keren. Tapi arahnya ke sesuatu yang lebih baik lah. Ya, ini ke arah yang lebih baik. Ke arah yang lebih baik dan lebih ya kalau kita bilang semua orang akan melewati proses-proses di mana dia pernah jatuh,
ya kan? Dia harus bangun lagi. Nah ini sekarang saatnya dia harus bangun lagi, karena dia sekarang posisinya sedang di bawah. Ya secara mental jelas dia kena mental, secara finansial udah pasti karena tidak bisa tidak bisa menghasilkan atau memberikan apa yang terbaik untuk keluarganya. Karir juga. Karir jelas. Gitu. Makanya ini menjadi reflection untuk Nicky sendiri untuk introspeksi di sini. Dan dia kan di sini dengan kuda yang sedang berjalan gitu ya, dengan jalan nunduk, berarti dia harus lebih hati-hati intinya dengan segala permasalahan atau segala pertemanan dan lain-lain. Gitu. Mengendalikan emosi sudah pasti. Karena kan kita tahu sendiri ya, dia orang yang sangat gampang meluapkan emosi dan dia bisa memperlihatkan kalau dia sedang marah gitu. Jadi dia ya emang tipikal lah, itu namanya tipikal karakter. Tapi dia harus merubah itu. Niki. Oke. Ya. Ada catatan khusus untuk Nikita Mirzani? Oke. Kalau dari result yang aku baca ini, kartu dari semua yang aku baca ini, ya untuk Nicky sendiri, ya aku berharap Nicky bisa menjadi seorang ibu yang wise, lebih dewasa lagi, dan bisa lebih baik memperhatikan kondisi keluarga aja. Jadi jangan kita terlalu ikut dengan ego kita, terlalu ikut dengan emosi kita yang akhirnya itu merugikan kita sendiri gitu. Jadi ya kalau dari aku sih itu aja. Coba untuk berdamai dengan diri sendiri, itu aja. Berarti emang sumber banyak persoalan itu dari dalam dirinya sendiri. Baru kemudian memilih siapa yang harus kita jadikan teman. Ya. Siapa yang harus dijadikan teman kerja doang. Betul. Ya kan? Karena offeringnya itu seperti itu. Semua basicnya dari kita sendiri. Semua orang bisa jadi partner bisnis, tapi tidak semua orang bisa jadi teman ya. Ya, betul. Bisa jadi sahabat. Betul. Gitu. Nah, itu pemirsa dengerin. Ya. Semua orang bisa jadi partner kerja karena itu hubungannya profesional. Ya. Tapi tidak semua orang bisa jadi sahabat karena itu hubungannya emosional gitu. Ya. Kalau dua hal memang agak susah dipilah-pilah. Yeah. Tapi kalau kita bisa memilah-milah itu, insya Allah, ya, kita bisa bisa sedikit banyak terhindar dari persoalan. Karena banyak masalah itu rata-rata karena gesekan emosional. Dan dari kasus Nicky itu kita bisa tahu bahwa kadang-kadang justru orang-orang dekat kita yang banyak membuat kita masuk dalam percobaan dan masalah. Setuju. Gitu. Terima kasih Bang Anton. Sama-sama Bang. Kita semua berharap apapun yang dihadapi Nikita Mirzani sekarang, Reza Gladys juga tidak kalah berat menghadapi masalah ini karena tekanan psikologisnya luar biasa. Tekanan psikis, dihujat, dibully dan lain-lain. Tapi tentu saja apa yang dihadapi Nikita itu jauh lebih berat karena selain tekanan mental, tekanan finansial, tapi juga kebebasannya jadi terpasung di dalam penjara. Nah, balik lagi, selain tadi kita berdamai dengan diri sendiri, pilihlah teman. Bedakan mana yang bisa jadi teman, mana yang bisa jadi teman kerja saja. Partner sama sahabat itu dibedakan. Sekian dulu obrolan kita hari ini dengan Bang Anton. Terima kasih sekali lagi Bang Anton. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode berikutnya.